Kisah Raja Artaxerxes III sang penakluk yang tegas. Di jantung Kekaisaran Achaemenid yang luas, ketika cahaya matahari menyinari istana Persepolis, lahirlah seorang pangeran yang kelak akan dikenal sebagai Artaxerxes III. Ia adalah putra dari Raja Artaxerxes II, seorang penguasa yang sudah tua namun tetap dihormati. Dari kecil, Artaxerxes tumbuh dalam suasana istana yang penuh intrik, di mana setiap langkah dan kata bisa menentukan nasib. Sejak belia, ia menyaksikan betapa luasnya kekaisaran Persia yang membentang dari Asia kecil hingga ke perbatasan India, dari pegunungan Media hingga lembah Nil. Namun ia juga melihat kelemahan pemberontakan daerah, gubernur yang tidak setia, dan kerajaan-kerajaan kecil yang mencoba merebut kembali kebebasan mereka. Semua itu membuat hati sang pangeran dipenuhi tekad. Kelak ia tidak hanya akan memegang mahkota, tetapi juga akan mengembalikan wibawa Persia yang sempat goyah masa muda dalam bayang-bayang kekuasaan. Sebagai anak seorang raja, ia dididik oleh guru-guru terbaik. Ia mempelajari hukum, strategi perang, dan juga ajaran Zoroastrianisme. Tetapi lebih dari semua itu, ia belajar bahwa seorang raja Persia tidak boleh lemah. Artaxerxes muda dikenal tegas dan keras, bahkan sejak usia remaja. Banyak yang menilai sifatnya kejam, namun bagi dirinya, kelembutan adalah celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Ketika ia beranjak dewasa, ia mulai dilibatkan dalam urusan militer. Ia memimpin pasukan kecil untuk menumpas pemberontakan di wilayah Asia Kecil. Dari pengalaman itu, ia belajar bahwa kesetiaan para satrap, para gubernur Persia sering rapuh dan hanya bisa dijaga dengan ketegasan mutlak. Naik tahta. Setelah wafatnya ayahnya, Artaxerxes II, terjadi perebutan kekuasaan di istana. Banyak saudara dan kerabat yang memperebutkan mahkota. Namun Artaxerxes muda, dengan keberanian dan kekerasannya, berhasil menyingkirkan semua saingannya. Ia naik tahta pada tahun 358 sebelum Masehi, bergelar Raja Agung Persia. Langkah pertamanya sebagai raja adalah mengamankan posisinya. Ia menyingkirkan kerabat yang berpotensi mengancam, memastikan tidak ada pemberontakan dari dalam keluarga. Kekerasan ini membuat banyak orang takut, namun juga memberikan stabilitas untuk pertama kalinya setelah lama. Istana Persia tidak dilanda perang saudara, menaklukkan Mesir yang memberontak. Mesir adalah mahkota yang hilang dari Persia. Negeri itu kaya akan gandum dan emas, pernah menjadi bagian dari kekaisaran. Tetapi sejak lama mereka berhasil merebut kemerdekaan melalui pemberontakan. Mesir menjadi duri di sisi Persia, simbol kelemahan yang mencoreng kebesaran raja-raja sebelumnya. Artaxerxes III bertekad untuk merebutnya kembali. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, ia mempersiapkan kekuatan besar, tentara Persia, pasukan bayaran dari Yunani, serta armada laut yang kuat. Ia menunggu waktu yang tepat, dan ketika persiapan matang, ia melancarkan serangan ke Tanah Nil. Pertempuran berlangsung sengit. Firaun Nektanibu II dari Mesir memimpin perlawanan gigih. Namun kekuatan Persia terlalu besar. Dengan strategi militer yang cerdik, Artaxerxes memimpin pasukannya menyeberangi sungai, mematahkan pertahanan Mesir, dan akhirnya merebut kota-kota penting. Nektanibu terpaksa melarikan diri ke Nubia, dan Mesir kembali jatuh ke tangan Persia. Kemenangan itu menggema di seluruh dunia kuno. Para rakyat Persia melihat rajanya sebagai penakluk yang mengembalikan kejayaan. Mesir kini menjadi satrapi Persia sekali lagi, dan Artaxerxes memastikan kendali ketat dengan menempatkan gubernur yang setia kepadanya. Pemerintahan yang tegas. Kejayaan Mesir hanyalah satu dari banyak tindakannya. Selama pemerintahannya, Artaxerxes III berusaha memperkuat kekuasaan pusat. Ia tidak segan menghukum satrap yang berkhianat, bahkan mengeksekusi mereka yang dianggap berambisi terlalu tinggi. Ia juga mengawasi Yunani, negeri yang selalu menjadi sumber masalah bagi Persia. Meski ia tidak melancarkan invasi besar-besaran ke Yunani seperti leluhurnya, ia tetap memainkan politik dengan mendukung satu kota negara melawan yang lain, agar tidak ada kekuatan Yunani yang cukup kuat untuk menantang Persia. Dalam negeri, ia memperbaiki sistem administrasi dan pajak, memastikan aliran kekayaan dari provinsi-provinsi tetap lancar ke ibu kota. Ia juga mendukung pembangunan kuil-kuil dan perayaan keagamaan Zoroaster, menjaga tradisi leluhur tetap hidup. Akhir hidup sang raja, namun kekuasaan yang keras sering menimbulkan kebencian. Banyak bangsawan dan pejabat tinggi Persia merasa tertekan oleh kebijakan besi sang raja.
Ketakutan berubah menjadi dendam, dan konspirasi perlahan terbentuk di balik dinding istana. Pada tahun 338 sebelum Masehi, Artaxerxes III diracun. Ada yang mengatakan bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh Bagoas, seorang pejabat istana yang sangat berpengaruh. Dengan wafatnya sang raja, kekaisaran kembali dilanda gejolak warisan. Meski kematiannya tragis, warisan Artaxerxes III tidak dapat dipungkiri. Dialah yang berhasil mengembalikan Mesir ke dalam genggaman Persia, sesuatu yang gagal dicapai para raja sebelumnya. Ia juga memperkuat pusat kekuasaan dan menunjukkan bahwa Persia masih mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Namun, kekerasan dan kebenisannya juga meninggalkan luka. Kekaisaran yang ia perkuat dengan tangan besi akhirnya rapuh karena pengkhianatan dari dalam. Beberapa tahun setelah wafatnya, Persia akan menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya, kedatangan Alexander Agung dari Makedonia. Kisah hidup Raja Artaxerxes III penakluk yang tak mengenal ampun. Di tanah Persia yang luas, di bawah naungan gunung-gunung Elburz yang seolah memeluk langit, lahirlah seorang pangeran yang kelak akan dikenal sebagai Artaxerxes III, putra dari Raja Artaxerxes II, penguasa besar Kekaisaran Ahamenia. Di istana Persepolis yang megah, di antara taman-taman batu mulia dan air mancur suci yang mengalir di bawah tiang-tiang perak, pangeran kecil itu tumbuh dalam dunia yang penuh kemegahan namun juga penuh racun politik. Masa kecil dan didikan di istana. Sejak usia sangat muda, Artaxerxes kecil dididik dengan disiplin yang keras. Guru-gurunya mengajarinya bahasa-bahasa yang digunakan di seluruh kekaisaran Persia kuno, Elam, Aram, dan bahkan Yunani. Ia juga belajar tentang ajaran Zoroaster, tentang kebenaran dan kejahatan, tentang api suci yang tidak boleh padam di kuil suci Ahura Mazda. Namun, yang paling ditekankan oleh ayahnya bukanlah doa atau filsafat, melainkan kekuasaan. Seorang raja yang tidak ditakuti tidak akan pernah dihormati, ujar Artaxerxes II kepada putranya, sambil menatapnya dengan mata tajam bagai baja. Kata-kata itu terpatri dalam hati sang pangeran muda. Ia melihat bahwa kasih sayang di istana hanyalah ilusi. Para saudara saling meracun untuk naik tahta. Para penasihat berbisik untuk menjatuhkan satu sama lain. Maka ia tumbuh menjadi pribadi yang tegas, dingin, dan sulit percaya pada siapapun. Awal karir dan tanda-tanda ketegasan. Ketika menginjak usia dewasa, Artaxerxes diangkat menjadi gubernur militer di wilayah barat kekaisaran. Di sanalah sifat kerasnya menampakkan diri. Ia memadamkan pemberontakan kecil di Lydia dan Frigia dengan tangan besi. Ia tidak hanya mengalahkan musuh, di medan perang ia menghapus akar pemberontakan, menghukum para bangsawan yang berkhianat, dan memastikan tidak ada wilayah yang berani menantang kekuasaan Raja Agung. Rakyat mungkin takut padanya, namun pasukan Persia menghormatinya, karena di bawah kepemimpinannya, disiplin ditegakkan dan kemenangan menjadi kebiasaan. Ia juga mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi. Ia memahami bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi juga pada penguasaan logistik dan moral. Di setiap kampanye, ia memastikan perbekalan, jalan, dan komunikasi aman, sesuatu yang banyak diabaikan oleh jenderal lain. Naik tahta dan awal pemerintahan. Setelah wafatnya ayahnya, Kekaisaran Persia terancam oleh perebutan tahta. Banyak saudara dan kerabat yang menuntut hak atas mahkota. Namun Artaxerxes bertindak cepat dan kejam. Dalam beberapa bulan saja, ia menyingkirkan seluruh pesaingnya, baik melalui eksekusi, racun, maupun pengasingan. Dengan demikian, pada tahun 358 sebelum Masehi, ia menjadi Raja Agung Persia, penguasa tunggal atas kerajaan terbesar di dunia saat itu. Langkah pertamanya adalah menegakkan kembali ketertiban di dalam negeri. Ia memerintahkan agar semua satrap gubernur provinsi menghadap dan bersumpah setia. Banyak di antara mereka yang mencoba memberontak secara diam-diam, tetapi Artaxerxes tidak memberi ampun. Ia menghukum mati satu persatu mereka yang terbukti berkhianat. Dalam waktu singkat, seluruh kekaisaran tunduk di bawah ketakutannya, menguatkan kekuasaan pusat. Artaxerxes ketiga tahu bahwa kekaisaran Persia terlalu besar untuk dibiarkan berjalan dengan kelemahan sistem lama. Maka ia mulai membangun kembali kekuasaan pusat, mengurangi kekuatan satrap-satrap daerah. Ia mengganti banyak pejabat dengan orang-orang yang ia percaya langsung. Ia juga menyusun kembali sistem pajak,
memastikan bahwa setiap wilayah dari India sampai Anatolia mengirimkan upeti secara teratur ke ibu kota. Pajak emas dan perak dikumpulkan untuk membiayai pasukan tetap dan membangun kembali kota-kota yang rusak oleh perang. Untuk rakyat jelata, ia memerintahkan pembangunan jalan dan saluran air, memperkuat jalur jalan kerajaan Persia yang membentang dari Susa hingga Sardis, agar utusan dan kafilah dapat bergerak cepat membawa berita dan hasil bumi. Ia tidak hanya berperan sebagai penakluk, tetapi juga sebagai administrator besar. Di bawah pemerintahannya, sistem komunikasi dan logistik Persia menjadi yang paling efisien di dunia kuno. Keagamaan dan dukungan terhadap Zoroastrianisme. Artaxerxes ketiga adalah penganut kuat ajaran Zoroaster. Ia mendukung pembangunan kembali kuil api, memerintahkan penyucian altar-altar yang telah lama terbengkalai, dan menegakkan kembali hukum moral. Ia juga memerintahkan agar ritual penyembahan berhala dihapuskan di banyak wilayah Persia. Bagi Artaxerxes, menjaga kemurnian agama berarti menjaga kekuatan spiritual kekaisaran. Namun, meskipun berpegang teguh pada keyakinannya, ia juga cukup bijak untuk menghormati agama lain di wilayah jajahannya. Di Babilonia, kuil Marduk tetap diperbolehkan berdiri, dan di Mesir, ia bahkan menghadiri upacara keagamaan lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi kuno negeri itu. Penaklukan Mesir puncak kejayaan, tetapi tindakan terbesar dalam hidup Artaxerxes ketiga adalah penaklukan Mesir. Selama bertahun-tahun, Mesir menjadi simbol pemberontakan terhadap Persia. Firaun Nektanibu kedua memimpin negeri itu dengan dukungan tentara bayaran Yunani dan berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Bagi Persia, kehilangan Mesir bukan sekadar kehilangan wilayah, melainkan penghinaan terhadap kehormatan kekaisaran. Artaxerxes memutuskan untuk mengakhirinya. Ia mengumpulkan kekuatan besar, ratusan ribu pasukan dari seluruh provinsi Media, Elam, Baktria, bahkan pasukan berkuda dari Asia Tengah. Ia juga menyewa ribuan tentara bayaran Yunani di bawah komando Orontes dan mentor dari Rodos. Dengan strategi matang, ia menyerang Mesir dari beberapa arah sekaligus. Armada laut Persia berlayar melalui Laut Tengah, sementara pasukan darat menyerbu dari timur melalui Delta Nil. Pertempuran berlangsung keras. Tentara Mesir bertempur dengan gagah berani, namun kekuatan Persia tidak tertandingi. Nektanibu akhirnya melarikan diri ke Nubia, dan kota Memphis jatuh ke tangan Persia. Setelah kemenangan itu, Artaxerxes memerintahkan pembersihan besar-besaran terhadap para pemberontak. Tetapi ia juga membangun kembali kuil-kuil Mesir dan memulihkan administrasi sipil agar negeri itu makmur di bawah kekuasaan Persia. Mesir kini kembali menjadi bagian dari kekaisaran setelah lebih dari 60 tahun terpisah, dan Artaxerxes ketiga dicatat sebagai raja Persia terakhir yang berhasil menaklukkannya kembali. Pembangunan dan administrasi setelah penaklukan. Setelah perang, ia mengalihkan perhatian pada pembangunan. Ia memerintahkan renovasi istana di Persepolis dan Susa, memperluas taman kerajaan, dan menghiasi dinding dengan relief yang menggambarkan kemenangan atas Mesir. Ia juga memperbaiki sistem militer dengan membentuk pasukan tetap, sehingga Persia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tentara bayaran. Ia menata kembali hukum dan memastikan bahwa semua pajak dari Mesir, Fenisia, dan Suriah digunakan untuk memperkuat ekonomi pusat. Di bawah pemerintahannya, kekaisaran menikmati masa stabilitas dan kemakmuran singkat. Akhir yang tragis, namun kekuasaan mutlaknya menimbulkan kebencian di kalangan bangsawan istana. Ia terlalu keras, terlalu tegas, dan tidak memberikan ruang bagi ambisi orang lain. Seorang pejabat tinggi bernama Bagoas, yang semula menjadi pelayannya yang setia, mulai bersekongkol. Dengan licik, Bagoas meracuni makanan sang raja. Artaxerxes ketiga wafat di istana Susa pada tahun 338 sebelum Masehi. Dalam keheningan yang penuh pengkhianatan, ia dimakamkan di kompleks makam kerajaan Nex-e-Rustam bersama leluhurnya yang agung. Warisan dan peninggalan. Walau hidupnya diakhiri dengan racun, warisan Artaxerxes ketiga tetap kuat. 1. Ia menyatukan kembali kekaisaran Persia setelah masa kekacauan. 2. Ia mengembalikan Mesir ke dalam genggaman Persia setelah berpuluh tahun merdeka. 3. Ia mengurangi kekuasaan para satrap, memperkuat kendali raja atas seluruh negeri. 4. Ia membangun kembali sistem pajak dan jalan kerajaan, memperlancar perdagangan dan komunikasi.
5. Ia menghidupkan kembali ajaran Zoroaster sebagai fondasi moral kekaisaran. 6. Ia memperkuat angkatan bersenjata Persia, baik di darat maupun laut. 7. Ia menjaga keseimbangan politik dengan Yunani, mencegah ancaman langsung tanpa harus perang besar. 8. Ia membawa kemakmuran ekonomi yang sempat hilang setelah perang saudara. 9. Ia menunjukkan bahwa kekuatan Persia masih disegani di dunia kuno. 10. Dan akhirnya, ia mewujudkan impian ayahnya untuk mengembalikan kebesaran kerajaan yang hampir hilang. Penutup, Artaxerxes ketiga dikenang bukan karena kelembutan, tetapi karena ketegasan yang nyaris kejam. Ia adalah raja yang memerintah dengan rasa takut, namun dengan hasil yang nyata. Di bawah tangannya, Persia kembali berdiri sebagai kekaisaran paling berkuasa di dunia sebelum akhirnya diguncang oleh gelombang besar sejarah bernama Alexander dari Makedonia. Dan meskipun sejarah mencatatnya sebagai penguasa keras di antara batu-batu istana Persepolis yang kini sunyi, namanya tetap bergaung sebagai penakluk terakhir Mesir untuk Persia, dan raja yang memulihkan kembali wibawa kekaisaran Ahmadiyah.